to check your spirit game. How are you today, guys? Osim MTS dan Pringga Jurang? Kami persilakan kepada Bapak pemateri untuk menempati tempat yang sudah disediakan untuk memaparkan materi yang akan dibahas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Yang sama-sama kita hormati Bapak Pembina OSIS, Bapak Wahyudi SPD, yang saya banggakan Adinda atau Ananda, Ketua OSIS OSIM, Organisasi Siswa Intra Madrasah, yang saya banggakan, dan jajaran pengurusnya, adik-adik atau anak-anak yang saya banggakan juga. Alhamdulillah, saya kembali dipanggil oleh Bapak Pembina. Tadi ada 2 orang datang ke rumah bawa surat meminta untuk menjadi pemateri pada pelantikan OSIM MTS NW Pringga Jurang dengan tema etika berorganisasi. Dalam hal ini, adik-adik, ini adalah kegiatan tahunan ya. Ini artinya baru terbentuknya pengurus OSIM yang baru. Saya melihat postingannya di Facebook kemarin pemilihan ketua OSIM ya. Nah, yang terpilih nomor berapa? Nomor 1. Siapa ketua terpilih? Berdiri coba, saya mau lihat. Sekretarisnya, wakil ketua apa sekretaris yang kemarin paket? Mana orangnya? Berdiri. Oh, perempuan. Ternyata suara perempuan lebih banyak memilih daripada suara laki-laki. Laki-laki sudah duduk kembali. Baik, saya akan menjelaskan kepada adik-adik, tapi sebelumnya saya perkenalkan diri dulu ya. Karena saya sudah sangat sering diminta oleh Bapak Guru, Bapak Pembina OSIM, termasuk Bapak Kepala Madrasah untuk memberikan materi atau turut memberikan wawasan pengetahuan di bidang yang sering saya geluti, yaitu berorganisasi. Pada periode kepengurusan OSIM yang lalu juga saya pernah diminta, kalau tidak salah di ruang sebelah itu ada yang masih ikut di situ ya, atau pengurusnya yang sekarang yang ikut ya, pengurus yang sekarang yang ikut pada saat itu. Dan sekarang lebih siap lagi karena ini pesertanya juga lebih banyak, dan sekarang sudah kita siapkan juga kamera-kamera ini. Kalau kemarin-kemarin belum. Jadi dokumentasinya, karena anak-anak sekarang disebut anak milenial, lebih banyak nongkrong di HP daripada nongkrong di depan bukunya. Kadang-kadang cari materi, cari pelajaran di HP banyakan sekarang. Kalau kita tidak imbangi zaman ini dengan persiapan mental, wawasan, dan terutama akhlak, maka bisa jadi zaman ini yang menjerumuskan kita, baik di dunia maupun di akhirat. Nah, ini kelebihannya madrasah, bisa ngomong dunia dan bisa ngomong akhirat. Nah, untuk itu organisasi, tadi saya mau perkenalkan diri jadi lupa.
Kenapa sering dipanggil oleh Pak Guru? Karena saya dulu alumni madrasah ini. Kalau yang kemarin ikut mungkin sudah perkenalan juga. Pernah menjadi siswa kecilnya kayak, nah itu tuh paling paling ujung. Nah, kira-kira begitu besarnya, paling kecil saya dulu di Sanawiyah ini. Saya masuk, kira-kira anak-anak semua atau adik-adik ini masih belum terlintas akan ada atau tidak ada, akan lahir atau lahir. Itu tahun, siapa yang lahir di tahun 92? Belum ya? Tahun 92 saya menjadi siswa MTS di sini. Tamat tahun 95. Belum juga lahir. Nah, lalu saya melanjutkan aliyah di Madrasah Aliyah Keagamaan Negeri, MAKN namanya. Sekarang sekolahnya sudah nggak ada, sudah ditutup di Mataram. Nah, jadi adik-adik nanti untuk melanjutkan pendidikan harus memilih sekolah-sekolah yang baik. Tidak harus favorit, tetapi baik yang mampu memberikan pendidikan yang baik untuk masa depan kita dan akhlak kita. Lalu saya kuliah S1-nya di IAIN Mataram. Sekarang UIN Mataram. Nanti ada yang bercita-cita pasti kuliah di UIN, Universitas Islam Negeri. Harus sampai kuliah cita-citanya. Terus artinya saya sudah mondok, ngekos dari tahun 95 sampai 2005, 10 tahun di Mataram. Lalu 2005 berangkat merantau lagi ke Jakarta. S2 di sana di Universitas Indonesia. Siapa yang tahu kampus UI? Siapa yang tahu? Siapa yang pernah dengar? Mau nggak kuliah di UI? Amin, Allahumma amin, mudahan tercapai cita-citanya. Itu saya kuliah S2 di sana selama 2 tahun, lalu berorganisasi dan bekerja menjadi tenaga ahli di gedung DPR di sana di pusat. Di tenaga ahlinya bekerja, jadi saya tinggal di Jakarta selama 10 tahun. Pulang ke sini dan akhirnya sering dipanggil kembali untuk memberikan pengalamannya kepada adik-adik saya di MTS ini untuk menjadi inspirasi bahwa kita yang di sekolah madrasah ini juga berkesempatan untuk meraih cita-cita kita sebagaimana layaknya mereka yang tinggal di kota. Apalagi sekarang sudah merata kesempatannya. Kalau mereka berinternet, orang Peringga Jurang dan sekitarnya juga pakai internet. Dia lihat Amerika, Saudi Arabia melalui internet, kita juga lihat. Jadi wawasan kita juga sama dengan mereka yang tinggal di kota. Jadi ini yang membuat kita harus semangat. Semangat meskipun kita anak petani, anak tukang, anak guru, anak paling tinggi lah anak guru, anak dosen di sini. Karena sudah ada kampus yang dekat dengan lingkungan kita. Nah, tapi mampu bersaing dengan mereka yang sudah anak pejabat, anak pengusaha yang banyak uangnya, dan lain sebagainya. Dan ternyata kita banyak alumni-alumni MTS kita yang sudah mampu bergaul dan bersaing dengan mereka-mereka di luar sana. Ini yang kita syukuri dari madrasah kita. Karena kelebihan madrasah kita adalah kita mengharap berkah, keberkahan ilmu pengetahuan yang kita dapatkan di sini. Nah, itu sekedar perkenalan. Yang kedua, kita masuk ke materi. Boleh saya berdiri? Nah, biar kelihatan tinggi kutilangnya, kurus tinggi langsingnya. Jadi kita bicara tentang organisasi. Ini saya berikan gambaran kepada adik-adik. Saya sebut adik-adik aja ya. Sebenarnya cocok juga kalau saya sebut anak-anak.
Karena kemarin juga saya ketemu sama anaknya teman saya sanawiyah di sini. Anaknya sekolah di sini. Jadi saya bisa juga sebut anak-anak. Berorganisasi itu adalah, kita berangkat dari pengertiannya dulu, itu adalah berkumpulnya dua orang. Ada yang tahu? Ada yang masih ingat? Siapa yang bisa angkat tangan? Bangun dan jelaskan. Apa organisasi? Berkumpulnya dua orang ataupun lebih yang memiliki tujuan yang sama. Nah, ada lagi lanjutannya? Cukup. Oke, ada yang mau lengkapi lagi? Kalau berkumpulnya dua orang atau lebih dengan yang memiliki tujuan yang sama. Nah, kalau ada yang berkumpul lalu punya tujuan yang sama, ingin sama-sama ke Mataram, 2 orang atau 5 orang pakai mobil, tujuannya sama, kepentingannya sama, kira-kira organisasi nggak namanya itu? Artinya belum lengkap kan? Belum menjadi organisasi. Yang memiliki tentunya anggaran dasar, peraturan berupa anggaran dasar dan pengurus. Nah, jadi tidak sekedar berkumpul. Ini yang membedakan antara organisasi dengan perkumpulan-perkumpulan biasa. Misalnya ada Persatuan Ojek Desa Pringgajurang. Nah, itu berkumpul 2 orang atau lebih. Tapi dia bentuk aturan, kesepakatan. Jadi kalau dia datang, ini aturannya ya, katanya tidak boleh saling salip pelanggan. Pelanggan? Penumpang. Kalau datang belakangan, mangkal dulu di perempatan, jangan langsung naikkan penumpang. Itu aturannya. Ayat 1, pasal 1. Yang melanggar tidak boleh ngetem atau mangkal di sini 1 hari atau 2 hari misalnya. Nah, itu ada aturannya yang dibuat, kesepakatannya. Nah, terus ada pengurusnya, ketuanya ojek A, sekretarisnya ojek B. Nah, terus dengan kegiatan-kegiatannya gitu lah. Nah, itu baru disebut organisasi. Makanya di ojek pun ada istilah organda, organisasi kendaraan roda 2 namanya. Nah, kalau kita di siswa, kalau tidak ada berkumpul, tidak punya tujuan yang sama, tidak ada pengurus, berkumpul ini lebih dari 2, bahkan 170 ini banyaknya di sanawiyah ini misalnya. Tapi tidak punya ADRT, aturan, tidak punya pengurus. Ada nggak organisasi nggak namanya itu? Kan enggak. Adanya OSIM ini karena ada 2 orang, 3 orang, 4 orang atau lebih. Lalu tujuannya sama, ingin belajar, ada di dalam aturannya, membentuk. Apalagi tujuannya? Siapa yang bisa menyebutkan tujuan? Membentuk kedisiplinan, apalagi? Membentuk mental, betul, dan kedisiplinan. Kepemimpinan, belajar kepemimpinan, itu tujuannya sama. Kalau sudah sama, indikator organisasi itu sudah kelihatan di situ. Berkumpul, lalu tujuannya sama. Lalu ada nggak aturannya? Ada. Sudah dibaca? Belum. Hanya tahu ada aturan tapi belum dibaca. Berapa lembar halaman aturannya? Itu tugas ketua OSIS itu nanti buat aturan-aturan itu. Rapat harusnya buat aturan-aturan. Lalu yang ketiga ada pengurusnya. Nah, itu kan sudah pemilihan. Ada ketua, ada sekretaris, ada bendahara, ada bidang-bidang pengurus lain. Itu sudah artinya divisi. Itu artinya sudah membentuk satu organisasi yang namanya Organisasi Siswa Intramadrasah MTS NW Pringgajurang. Nah, jelas ya? Nah, itu jelas. Lalu terkait dengan etika organisasi seperti tema ini,
seluruh etika-etika organisasi ini sudah tergambar dalam aturan-aturan berorganisasi itu. Makanya harus dibaca. Etika kita, akhlak kita diatur oleh peraturan-peraturan. Ini yang membentuk akhlak kita. Dalam membentuk akhlak kita sehari-hari dalam agama kita punya aturan namanya apa aturan kita? Wa ma imamuka? Apa imamu? Apa imamu? Ini bukan di kuburan nanyain kiblat, wa ma kiblat juga kayak orang talqin. Ada imam kita, ada acuan kita, namanya Al-Quran. Lalu ada juga Al-Hadis. Nah, dalam Al-Quran itulah yang mengatur tentang kehidupan kita beragama, yang membentuk akhlak-akhlak beragama. Apa isinya dalam Al-Quran itu? Dari A sampai Z sudah diatur di sana. Ya enggak? Yang dilarang, yang diperintah, atau yang diperintah, yang dilarang, itu ada semua. Kalau perintah dijalankan, larangan dijalankan, itu artinya taat kepada aturan yang otomatis umat Islam itu atau adik-adik ini yang beragama Islam sudah menjadi berakhlak mulia. Tidak mencuri, kata Al-Quran. Dirikan sholat, kata Al-Quran. Apa ayatnya itu? Ada yang hafal? Mulai dari surat Al-Fatihah sampai surat An-Nas itu berisi aturan-aturan untuk memberikan kita cara hidup yang baik. Lalu oleh hadis juga. Dalam sebuah negara, kita berbangsa ini punya aturan kita. Apa aturan kita? Namanya. Ada yang bisa jawab? Siapa tadi? Undang-Undang Dasar. Nah, itu aturan kita. Berisi pasal 1 dan seterusnya. Mengatur tentang tata cara kita berhidup dalam berbangsa dan bernegara. Jadi apa yang boleh dan tidak boleh di negara ini diatur dalam undang-undang. Kalau sudah menjalankan undang-undang, kita telah menjadi warga negara Indonesia yang baik. Karena sudah menjalankan aturan-aturannya. Karena yakinlah, karena organisasi baik negara ini miniatur bukan miniatur, tapi induk dari organisasi yang ada di sampai tingkat paling bawah. Punya perkumpulan, bisa disebut organisasi negara ini. Punya orang, tujuan kita sama, ingin apa tujuan kehidupan berbangsa dan bernegara? Siapa yang bisa menyebutkan pasalnya, aturannya di situ? Mencerdaskan kehidupan bangsa, ikut melaksanakan ketertiban dunia, berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi. Saya sudah lupa malah. Itu tujuannya. Tujuannya sama kita semuanya se-Indonesia ini. Itu kan namanya berorganisasi tuh. Lalu dari pasal 1 negara ini berbentuk republik. Negara ini berbentuk republik ya. Kesatuan ya. Nah, pas dari pasal sampai ke ayat-ayatnya, batang tubuh Undang-Undang Dasar 45 itu berisi perintah juga dan larangan juga bagi dalam menjalankan kehidupan berbangsa dan bernegara. Kalau sudah kita jalankan, yakin saya bahwa adik-adik ini adalah orang yang baik. Karena Undang-Undang Dasar 45 itu disusun sangat baik dengan tujuan yang baik. Lalu kalau dijalankan, maka yang menjalankanlah tentu adalah orang yang baik. Itu contoh kedua. Contoh ketiga dalam berorganisasi itu, di bawah Undang-Undang Dasar ada undang-undang, banyak sekali peraturan kita berbangsa ini.
Nah, sekarang kita bentuk organisasi di bawah. Organisasi ini banyak sekali. Ada organisasi masyarakat, ormas namanya seperti NU, NW, Muhammadiyah. Mereka punya aturan juga, punya anggaran dasar. Nah, anggaran dasar, anggaran rumah tangga namanya. Pernah dengar? Pernah? Pernah. Lalu ada organisasi pemuda namanya. Pernah dengar namanya KNPI? Mungkin belum ya, karena belum baru belajar sini. Sampai ada organisasi pelajar ini. Salah satunya adalah OSIS, OSIM, ini organisasi pelajar. PMR, apalagi? PMI, apalagi? Pramuka, apalagi? Hah? Nah, itu di tingkat pelajar, organisasi namanya. Karena semua memiliki tujuan yang sama, lalu ada pengurus dan ada aturannya. Mengikat, termasuk OSIM ini. Bagaimana menjadi etika berorganisasi? Jalankan aturan yang ada. Kan adik-adik tentu dalam rapat OSIM pernah nggak rapat? Nah, rapat tentang apa? Program, evaluasi, apa lagi? Nah, itu semua kan aturan yang dibuat bersama. Kalau sudah buat program, ya jalankan. Kalau tidak jalankan, artinya adik-adik belum berorganisasi secara baik. Nah, paham? Nah, berarti harus dijalankan. Apa salah satu program yang paling menarik yang diprogramkan di OSIM MTS NLP Kejurang? Turnamen futsal. Sudah? Nah, siapa pemenangnya? Selage. Jadi penyelenggaranya OSIM Peringga Jurang, MTS NLP Peringga Jurang, pesertanya 3 kecamatan. Ini luar biasa kan? Ini luar biasa. Tuan rumah juara 2. Nah, harus ikhlas lah, kasih kayak yang tamu kan. Nah, tapi boleh juga juara 1. Salahnya juara 1 meskipun tuan rumah. Asal golnya gol benar, bukan dibuat-buat. Nah, itu berorganisasi. Paham sampai sini? Ada yang bertanya? Sampai sini ada yang bertanya? Hah? Ada yang bertanya? Jangan tidur. Sampai sini ada yang bertanya? Tidak ada. Jadi silahkan dinikmati saja oleh adik-adik, dan ini bagian dari tidak terasa saat ini tapi menjadi kenangan yang sangat manis di kemudian hari. Dan sekali lagi jangan lupakan bahwa ini adalah proses belajar buat adik-adik. Jadi demikian Pak Pembina, mohon izin kita tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.